Halo Jebret Tim, dimanapun kalian semua berada, baik yang follow dan juga mensubscribe Jebret Media maupun juga yang mensubscribe Valentino Jebret di channel Valentino Jebret kali ini saat dibuat taping episode ini Indonesia belum bertanding menghadapi Vietnam yang akan memperebutkan Piala AFF di peringkat 3 dan 4. Jadi yang mau gue bahas adalah bagaimana apresiasi terhadap perjuangan dari pemain-pemain U16 peserta pelatih dan jajaran staf kepelatihan dan juga manajemen yang mampu untuk membuat kita bangga dengan pemain-pemain yang baru dikerucutkan, baru dipilih oleh Coach Nova dan tim, tetapi dari sisi permainan kita bisa melihat bagaimana masa depan yang baik dari timnas U16 kita di generasi yang bermain di Piala AFF di tahun ini. Tentunya AFF U16. Kita melihat bagaimana proses seleksi yang sudah dilakukan dan prosesnya cukup panjang dari melihat pemain-pemain yang ada dari berbagai macam provinsi di mana mereka diseleksi di beberapa provinsi tertentu untuk kemudian dipilih dari jumlah yang besar dikerucutkan sampai 30-an sampai 28 dan akhirnya sampai 23 yang bertanding. Dan perlu diingat bahwa ini adalah U16. Jadi akan banyak kemungkinan nantinya di kelompok usia selanjutnya timnas U18, timnas U19 misalnya juga U17 bahkan nanti belum tentu pemain-pemain yang sama ini yang akan berada di dalam timnas. Dan sebaliknya belum tentu yang kemarin tidak lolos seleksi atau bahkan mungkin tidak ikut seleksi tidak bisa juga masuk ke dalam timnas ini. Jadi kesempatan masih sangat luas. Namun kalau kita melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh timnas U16 ini, mereka mampu sampai dengan babak semifinal dan berhasil membuat repot Australia yang kita tahu negara yang akhirnya berada di zona ASEAN dari Oseania, levelnya udah level Piala Dunia seperti Jepang, Korea, Arab Saudi, dan mereka hampir kelabakan juga dengan pemain Indonesia yang mampu mencetak gol terlebih dahulu. Dan walaupun akhirnya kita mengalami kekalahan, tetapi dengan 10 pemain kita bahkan bisa membuat mereka menderita 3 gol. Padahal di babak penyisihan mereka sama sekali tidak kebobolan. Kita lihat bagaimana anak-anak dari U16 ini, mereka terdiri dari anak-anak yang berasal dari berbagai macam daerah, berbagai macam latar belakang, berbagai macam SSB, berbagai macam pengalaman dan juga sekarang berbagai macam klub khususnya di Elite Pro Academy. Jadi mereka ini terdiri dari Dava Al-Ghazemi, sekarang terdaftar di Asad Purwakarta, Randy Razaku, Nusantara United Youth Development, ada M. Nur Iksan, Asiana, ada Ida Bagus Putu Cahya Bali United, Iputu Panji Apriawan Bali United, Andi Faith ini Dewa United, Raihan Apriansyah Dewa United. Dan rata-rata setahu gue yang di Dewa United ini berasal dari SSB Asiana. Matthew Baker Melbourne City, si Torus, ada yang bilang marganya. Azizu Milanesta Dewa United, Fabio Aska Irawan Persija, Dava Zaidan El Fikri Persis Solo, Muhammad Al Ghazani Viva Farmel, Evandra Florasta Bayangkara, Tristan Raisa Dewa United, Nazriel Alvaro Akademi Persib Cimahi, Lukas Rafael dari Dianza Force, Fandi Ahmad Persija, Muhammad Zahabi Persija, Daniel Alfredo Dewa United, Yohanes Dimas Akademi Persib Cimahi, Josh Holong Viva Farmel, Fadli Alberto Bayangkara U15, dan Muhammad Mirza Epanya Dewa United. Jadi yang seperti gue bilang, ini adalah rata-rata yang sudah terdaftar di EPA dari klub masing-masing. Tapi mereka semua juga terdiri dari SSB, di mana mereka memulai pertama kali untuk belajar berkompetisi dan berlatih sepak bola. Jadi shout out untuk para SSB yang sudah membina mereka. Dan tentu saja kita tidak bisa melupakan jasa-jasa dari SSB. Makanya ada yang disebut compensation training untuk
aturan FIFA ya berkaitan dengan apa yang bisa didapat oleh akademi ataupun SSB mereka pertama kali sebelum menuju ke profesional. Dan nanti jadi PR saya untuk bisa memberikan informasi mereka semua dari SSB mana. Terlepas dari yang saya bilang tadi, yang saya tahu memang dari Dewa United ini mereka semua dari Asiana. Di awal menghadapi Singapura berhasil menang 3-0, menghadapi Filipina juga berhasil menang 3-0 dengan kesulitan yang berbeda, dan menghadapi Laos menang 6-1 ya kalau gua benar atau kalau nggak salah, dan kemarin berhasil membuat Australia kebobolan 3 kali walaupun bermain dengan 10 pemain. Skornya 5-3, berarti 3-6-9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 3 15. Berarti 15 gol dalam 4 pertandingan. Bahkan tidak ada satu pertandingan pun yang tidak menghasilkan minimal 3 gol. Jadi ini menurut gua dari sisi produktivitas sudah sangatlah baik. Bagaimana dari sisi permainan? Dari sisi permainan menurut gua mereka punya dasar atau basic yang merupakan warisan dari apa yang disampaikan oleh Coach Sinteyong tentunya kepada Coach Nova yang lama menjadi asistennya. Beberapa kali gue melihat dalam tekanan pemain-pemain Indonesia berusaha tetap untuk memainkan bola dari ke kaki, dari lini belakang baru pelan-pelan menuju ke depan. Dan kalau kita lihat tidak semua pemain menjadi tim utama yang dipilih oleh Coach Nova untuk bermain dalam 3 pertandingan atau sampai 4 pertandingan di pertandingan menghadapi Australia. Bahwa Coach Nova terus memberikan kesempatan rotasi kepada para pemain-pemainnya, itu juga menurut gua hal yang bagus karena kita bisa melihat, apalagi tim pelatih bisa melihat di masa pertandingan kemarin mana memang yang pemain-pemain bisa paling menyesuaikan dengan strategi dan game plan dari Coach Nova sendiri. Kita tidak bisa memaksakan bahwa harus mainin yang itu terus dong, udah tuh itu yang bagus. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini ngapain dirubah-rubah, ngapain dirotasi. Semua itu tentu ada target, semua itu tentu ada tujuan yang dilakukan oleh Coach Nova, dan Coach Nova sendiri juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan di U16 kali ini tentu bukan target juara, tetapi memberikan kesempatan kepada para pemain-pemainnya dalam bentukan mereka yang pertama ini. Makanya Pak Erick Thohir setelah mengalami kekalahan menghadapi Australia mengatakan dalam ruang ganti bahwa mereka siap nanti untuk membalas di Kuwait nanti karena akan satu grup lagi dengan Australia. Jadi nantinya juga akan ada Piala Asia yang akan diikuti, dan itu tentu akan menjadi satu target tertentu yang bisa diberikan untuk timnas U16. Walaupun bagi gua U16 ini tidaklah tepat kalau kita memaksakan untuk menargetkan juara, beban di mereka. Tapi menurut gua adalah bagaimana memberikan yang terbaik dari sisi style of play-nya, kemudian dari sisi basic apa yang ingin diberikan oleh Coach Nova kepada para pemain-pemain ini, baru kemudian resultnya. Ya yang kita lihat selain gol-gol yang banyak setiap pertandingan, kita juga bisa lihat tadi yang kedua adalah mereka mencoba memainkan bola kaki ke kaki dari penjaga gawang, tidak panik untuk langsung ke depan. Dan pemain yang juga cukup menonjol kita bisa lihat ya, ada pemain seperti Mirza yang bisa memainkan bola, bisa menempati diri sebagai pemain nomor 9 yang tajam ya, dengan gaya permainan yang bisa meminta umpan terobosan maupun juga dia menggiring. Dan kita bisa lihat juga Goli ya, Goli ini juga keren sekali, terutama pertandingan menghadapi Australia. Dia bisa mencetak gol cepat dan dia juga bisa mencetak gol dari jauh. Pemain dari Cikunir ini ya, ini juga memberikan warna tersendiri bagi lini depan Indonesia. Alberto ya, pemain asal kelahiran Papua tapi besar di Bojonegoro, keren juga. Jadi lini depan kita sudah punya beberapa pemain yang kalau dipertahankan, ditingkatkan terus ini sangat baik, karakter yang berbeda-beda. Ada juga Josh Holong yang dengan tinggi badan besar punya karakter yang berbeda lagi. Kemudian juga kalau kita lihat di lini tengah juga diisi dari berbagai macam pemain-pemain dan karakter yang berbeda. Ada yang kecil gayanya kayak Fandi Ahmad ya, kaki kiri juga bagus.
Kemudian juga ada beberapa pemain lain juga yang memberikan warna di lini tengah. Di lini belakang juga ada Baker tadi, juga ada kapten dari Bali ya. Ini juga saya pikir menjadi tembok yang cukup baik. Walaupun memang ketika akhirnya menghadapi tim seperti Filipina yang waktu itu rapat bermain di bawah perlu satu kecerdikan bagi pemain Indonesia untuk bisa mulai kemudian membobol gawang lawan, tidak hanya sekedar textbook tapi juga individual yang harus dilakukan. Dan ketika menghadapi Australia ternyata kita bisa mencetak gol terlebih dahulu, tetapi sayangnya ketika akhirnya Australia melakukan transisi cepat, permainan antar divisi yang sangat baik, kemudian cepat untuk melakukan lari di lini depan, ternyata pemain kita belum siap, dan itu gue yakin sudah menjadi evaluasi bagi Coach Nova. Kedua adalah emosional yang ketika sudah leading kemudian diserang habis menjadi kebobolan. Ini juga membuat kartu merah yang cepat kemarin. Usia 16 bagi saya wajar, dan ini menjadi faktor yang juga bisa dibenahi oleh Coach Nova gitu. Jadi itulah kenapa menurut gue kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh mencela atau mengkritik yang berlebihan, karena mereka sekali lagi baru terbentuk dan mereka menurut gua sudah menampilkan satu permainan yang enak dilihat, terlepas dari akhirnya tidak lolos ke babak final. Nah, nanti menghadapi Vietnam ini menjadi satu momentum juga, apakah kita kembali bisa tetap memunculkan permainan yang baik, permainan yang enak, permainan yang solid, dan apakah itu juga bisa tetap produktif menghadapi Vietnam. Kira-kira gambarannya seperti itu dari gua. Jadi shout out untuk Coach Nova dan juga staf kepelatihan U16 beserta manajemen, dan juga salut buat adik-adik U16 yang bermain dengan produktif, dengan gaya yang oke. Siapapun yang ditampilkan, walaupun ada perbedaan tentunya kualitasnya, tetapi kalian terus memberikan yang terbaik bagi tim ini. Jadi pertahankan apa yang menjadi basic dari yang dilakukan oleh Coach Sintayong yang sudah diwariskan kepada Coach Nova, karena kita senang dengan permainan yang rapat, yang tenang, yang tidak melulu langsung untuk membuang bola ke depan. Kita senang juga dengan variasi dari serangan dan variasi penyerang-penyerang yang dimiliki, dan tentunya kita senang dengan produktivitas yang dilakukan. Tinggal tadi itu emosionalnya dan menghadapi lawan yang cerdik, cepat, dan transisinya juga bagus. Itu yang menjadi PR kita tentunya. Semoga hasil yang baik didapatkan menghadapi Vietnam, dan semoga nanti keluar masuknya lagi untuk event-event selanjutnya U16 semakin kuat, berjenjang nanti mereka menjadi U17, menjadi U19, menjadi U23, dan akhirnya bisa menjadi fondasi untuk tim nasional senior. Itu aja dari gue. Selamat sekali lagi, shout out sekali lagi, dan Jebret Media dan gue Valentino Jebret mendukung terus tim nasional Indonesia khususnya U16 untuk bisa terus meningkatkan kemampuannya dan juga bermain dengan happy. Itu yang paling utama, dan mudah-mudahan ujung-ujungnya nanti bisa berprestasi di usia yang memang menuntut untuk memiliki prestasi. Sampai ketemu lagi di channel Valentino Jebret, dan episode selanjutnya ada yang memberikan komen ataupun juga insight, masukan, silakan tulis di kolom komen. Jangan lupa share, like, and subscribe. Bukan hanya Jebret Medianya tapi juga channel Valentino Jebret. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.